Pencuri terpergok pemilik toko. Damkar evakuasi kucing hamil. Adu keindahan kontes merpati hias. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah toko di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi sasaran pencuri. Pencuri yang masuk melalui jendela kabur usai dipergoki pemilik toko. Uang sekitar 1 juta rupiah dari dalam laci berhasil dibawa pelaku. Kamera pengawas merekam aksi seorang pencuri saat menyatroni sebuah toko di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu pagi. Pelaku yang berciri-ciri tubuh besar dan memakai kaos hitam tersebut leluasa melancarkan aksinya setelah berhasil masuk dengan mencongkel jendela toko. Namun tidak lama aksi pelaku dipergoki pasutri pemilik toko dan meneriaki maling, pelaku yang panik kabur ke arah jalan raya. Menurut pemilik toko, pelaku diperkirakan berjumlah 1 orang. Akibat aksi pencurian ini, uang tunai sekitar 1 juta rupiah dalam laci dibawa kabur pelaku. Sambil nunggu subuh, kita terus tiduran. Ya terdengar sih sebenarnya suara godak-godak. Saya pikir ya tikus, ternyata gitu. Niku. Ada berapa orang, Mas? Halo? Ada berapa orang? Yang kelihatan 1 orang. Kemudian posisi pintu yang terbuka gini ya, jadi istiqlal niku ningali lihat niku. Saya kira sontak langsung teriak maling ngoten. Itu masuknya lewat mana, Mas? Masuknya lewat jendela. Nyongkel. Terus keluarnya? Keluarnya lewat jendela. Terus itu kira-kira berapa orang sih, Mas? 1 orang. Ada orang dari sana loh. Kemudian menapa niku mandek. Itu kan bahasa Indonesia ini mandek. Mandek beriku mergi enten sepeda mriko. Terus belok mriko sembunyi. Berarti ada yang tahu dia berhenti di sini, Pak ya? Dari HP. Oh, dari HP, dari CCTV. CCTV nggih. Oke. Itu berapa orang, Pak, kira-kira? Kelihatan 1 orang. 1 orang. Aksi pencurian ini sudah yang kedua kalinya terjadi. Pemilik toko telah melaporkan peristiwa ini ke aparat desa setempat. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, gudang sebuah rumah makan di Jalan Ciliwung, Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu siang terbakar. Tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran dalam penyelidikan polisi. Kebakaran gudang milik sebuah rumah makan di Jalan Ciliwung, Kota Madiun, Jawa Timur pada Sabtu siang membuat panik warga. Barang-barang mudah terbakar seperti kardus dan kayu yang berada di dalam gudang membuat api cepat merambat dan membakar seisinya. Pemadam kebakaran Kota Madiun yang mendapat laporan bergegas ke lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman memakan waktu sekitar 1 jam. Saat peristiwa kebakaran terjadi, seluruh karyawan sedang bekerja di ruang depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah terjadi kebakaran di salah satu rumah makan yang ada di Ciliwung, kami dari Damkar Kota Madiun ada laporan dari masyarakat sekitar pukul 13.14 adanya proses kebakaran, dan alhamdulillah sekitar pada saat ini sudah dinyatakan hijau atau namanya sudah padam. Semua anggota dan dinyatakan selamat. Berkolaborasi bersama dengan BPD yang menunjukkan 2 unit penembak dan 2 tangki suplai. Usai api padam, lokasi kebakaran diberi garis polisi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Saudara, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seekor kucing terjepit di sela-sela tembok Minggu dini hari. Dengan menggunakan linggis sekitar 1 jam, akhirnya kucing bisa diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi rumah salah satu warga Desa Putat, Kecamatan Geger, Minggu dini hari. Kedatangan petugas damkar setelah adanya laporan seekor kucing betina yang terjepit di antara sela-sela tembok tepat di samping rumah. Kondisi kucing hamil yang ternyata belum diketahui siapa pemiliknya tersebut tampak memprihatinkan dengan posisi menggantung. Ke damkar Kota Kabupaten Madiun yang di Caruban. Iya, kejadiannya kenapa kok sampai terperosok ke tembok itu? Buat ngertos, Umikulah yang tahu. Itu kucingnya siapa? Kucing orang. Kucing orang? Iya. Udah berapa jam tadi? Sekitar 3 jam. Petugas damkar yang menggunakan peralatan berupa linggis berupaya melakukan proses penyelamatan. Sekitar 1 jam kucing dapat dikeluarkan dengan selamat. Laporan tadi kita mendapat laporan dari Pos 1 karena pelapor langsung ke Pos 1 dan kita terima sekitar jam 1.50 kita mendapat laporan dan kita langsung menuju lokasi. Kejadiannya itu kucing itu yang posisinya hamil itu terjebak pada himpitan 2 tembok pembatas antara rumah 1 dan rumah 2 yang akhirnya tidak bisa keluar. Untuk kendalanya karena posisinya tengah malam, kita untuk eksekusi itu hati-hati karena kita kalau mau membongkar kan juga agak diminimalisir karena mengganggu kenyamanan daripada warga. Usai dievakuasi, kucing kemudian diserahkan ke penghuni rumah untuk kemudian diserahkan kepada pemilik aslinya. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi ratusan merpati berbagai jenis tampil mempesona dalam sebuah kontes merpati hias di Malang, Jawa Timur. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara, ratusan merpati berbagai jenis tampil mempesona dalam sebuah kontes merpati hias di Malang, Jawa Timur. Kontes merpati hias tingkat nasional ini diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Beginilah jika merpati hias sedang tampil. Bentuk tubuh dan keindahan bulunya memukau juri dan penonton. Ratusan merpati dari berbagai jenis ini ambil bagian dalam sebuah kontes merpati hias di Malang, Jawa Timur. Kompetisi yang digelar Minggu siang ini digelar oleh Indonesian Fancy Pigeon Community, yakni komunitas penggemar merpati hias di Indonesia. Dalam kontes ini ada 62 kelas dengan jumlah 502 peserta dari seluruh Nusantara. Kriteria penilaian dilihat dari jenis masing-masing merpati hias. Namun keindahan bentuk tubuh dan bulu menjadi penilaian dalam kontes merpati hias. Merpati yang diikutkan dalam kontes ini sebagian besar adalah merpati yang didatangkan dari luar negeri. Maka tak heran jika bentuk merpati sangat beragam dan jarang ditemui. Dan untuk yang merpati hias yang dilombakan 62 jenis dengan jumlah peserta 502 peserta dari seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa jenis merpati, setiap merpati mempunyai kriterianya masing-masing. Ada merpati yang dilihat dari keindahan bulunya, ada yang dari bentuk tubuhnya, macam-macam seperti kontes hewan hias lainnya. Sementara itu, menurut peserta kontes ini selain sebagai ajang pembuktian kualitas merpati yang dirawat, juga menjadi ajang berkumpulnya para penghobi merpati hias. Erik, salah satu peserta kontes, bilang sebelum kontes sejumlah persiapan sudah dilakukan agar merpati miliknya bisa memberikan penampilan yang terbaik. Persiapannya ya terutama kasih vitamin, terus dijemur,
terus dikasih pakan yang nutrisi yang cukup. Mas, untuk lomba kali ini turun di kelas apa aja, Mas? Di kelas ada GBH, SK, Samucin, Modena, dan masih banyak. Lebih jauh, kontes ini juga sebagai ajang untuk bertukar informasi para penghobi merpati hias di Indonesia. Menurut mereka, saat ini perkembangan merpati hias di Indonesia cukup bagus dan semakin banyak peminat. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, berawal dari hobi, seorang pria di Kabupaten Kediri sukses budidaya tanaman anggrek. Berkat kerja kerasnya, tanaman anggrek miliknya terjual hingga keluar Indonesia. Setiap harinya, Sukamdi selalu merawat sejumlah bunga anggrek di kebun halaman rumahnya, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Pria ini dengan tekun menyiram satu persatu tanamannya. Pria berumur 48 tahun itu budidaya tanaman anggrek sejak 8 tahun yang lalu. Berawal dari hobi hingga akhirnya pria itu memanfaatkan halaman rumahnya yang kosong untuk mengoleksi sejumlah jenis tanaman anggrek. Namun siapa sangka berkat ketekunan dan kerja kerasnya, kini Sukamdi memiliki ribuan jenis tanaman anggrek. Jenis tanaman anggrek yang dimiliki Sukamdi mulai dari vanda, parapal hingga dendrobium. Dia menjual mulai harga 15.000 hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan jenis tanaman anggrek. Awalnya hobi, Mas. Hobi. Sejak tahun berapa, Pak? Anggrek 2015-16. Ya seneng hobi, terus dijual kok enak daripada tanaman lainnya. Ngemasih enak. Ya, ngono lah. Kalau pengiriman sampai Aceh, kalau ke timur tuh sampai Sulawesi. Kalau di kebunku tuh paling murah harga 15.000 sampai ya di atas 1 juta ada. Pembudidaya mengaku dalam satu harinya ia mampu menjual hingga 50 lebih tanaman anggrek. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantonginya hanya dalam satu hari saja. Sukamdi memasarkan tanaman anggrek melalui media sosial. Tak hayal setelah 8 tahun berjuang, kini dia mampu menjual tanamannya hingga ke seluruh daerah Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, seorang arsitek di Kota Malang sukses menekuni hobinya dalam melukis, bukan di atas kanvas melainkan di pakaian. Karya pakaian lukis ini banyak diburu ibu-ibu dan remaja putri. Tak hanya pasar lokal, karya arsitek ini juga tembus pasar mancanegara. Inilah Lasti Suhartini, seorang arsitek yang kini menekuni hobinya di dunia seni lukis. Di tempat kerjanya di Jalan Maijen Panjaitan, Lasti berkarya dengan kain, kuas, dan cat. Setiap goresan dari kuasnya menghasilkan sebuah seni lukis yang cantik. Beragam jenis bunga menjadi inspirasinya dalam berkarya. Lasti bilang saat ini dirinya fokus melukis pakaian muslim, kemeja, rompi, kebaya, hingga kerudung. Lasti berani menjamin karya yang ia hasilkan eksklusif karena dibuat dengan tangan. Menurut Lasti, pakaian yang sudah dilukis akan memiliki karakter tersendiri dan lain dari biasanya. Dalam sebulan setidaknya 30 pakaian bisa laku terjual. Untuk saat ini, Lasti mengandalkan penjualan secara daring dan menitipkan karyanya di beberapa hotel di Kota Malang. Selain itu, pakaian lukis khususnya kebaya juga cukup banyak disewa untuk acara wisuda. Awalnya itu adalah untuk desain baju-baju perempuan ya. Nah, karena di sana baju-baju perempuan itu kan monoton dengan fashionnya itu aja. Jadi kalau kita kasih ada paintingnya, dia ada karakternya, terus dia lebih eksklusif, etnik dan elegan. Jadi dia punya karakter simbol sendiri, jadi punya nilai yang lebih daripada baju-baju biasa yang ada di toko-toko.
Untuk satu karya pakaian lukis dijual mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tak hanya pasar lokal, karya Lasti juga tembus pasar mancanegara meski masih melalui tangan ketiga. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Berawal dari hobi mengoleksi barang antik, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur sukses bisnis lampu minyak antik yang berasal dari berbagai mancanegara. Siapa sangka dalam sebulan omset yang didapat rata-rata mencapai 30 juta rupiah. Ratusan lampu minyak antik memenuhi galeri milik Muhammad Fahru Rozi di Jalan Masrib, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lampu minyak tanah antik tertata rapi dengan digantung, menempel tembok dan juga tersimpan dalam lemari. Lampu-lampu ini berasal dari berbagai mancanegara, baik Asia, Eropa, hingga Amerika. Lampu minyak antik yang banyak diburu kolektor salah satunya lampu duduk buatan Eropa dengan hiasan lukisan, lampu minyak kristal dari Amerika, lampu minyak Petromax dari Jerman produksi tahun 1910, dan lampu Aladin produksi Amerika tahun 1908. Kebanyakan pembeli datang langsung ke galerinya, namun ada juga yang membeli melalui online. Harganya bervariasi, mulai dari yang termurah Rp400.000 hingga yang termahal belasan juta rupiah. Pembeli tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri. Rozi rutin membersihkan lampu agar terawat dan tetap berfungsi baik. Meski rata-rata usianya 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Pertama itu saya iseng mas, dari warisan mbah itu punya satu, terus saya kumpulkan, terus hunting gitu mas. Terus akhirnya saya nyoba posting di sosial media, loh ternyata kok laku. Nah dari itu saya nyoba ngumpulin lagi sampai hunting keluar Jember kasarannya ya. Itu akhirnya ya sampai 300-an ini sudah ada 300 lampu. Dengan lampu minyak antik, pemilik bisa bernostalgia dengan kenangan manis masa lalu. Ya, jadi dulu masih kecil kan kita sering lihat lampu seperti itu ya. Akhir-akhir ini kan sudah mulai nggak ada. Artinya kalau saya menyukai karena pengen istilahnya kita kembali lagi ke masa-masa yang lama itu kan pakai lampu-lampu yang unik. Saya koleksi beberapa lampu-lampu yang jadul itu, lampu-lampu unik, lampu pakai minyak itu masih. Saya juga ada dapat juga, misalkan saya udah agak bosan ya saya jual juga. Dari bisnis lampu minyak antik, Rozi dapat menghasilkan omset rata-rata 30 juta rupiah setiap bulannya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.